Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Dengan saya sendiri, Arya Ramadan dengan NPM 2315 031 095. Dengan rekan saya, Muhammad Hanif Azmi dengan NPM 2315031091. baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas atau kerja kelompok yang sudah diberikan study case yang disuruh untuk merancang letter diagram dan juga pengimplementasiannya di HMI atau Human Machine Interface. Jadi, pertama-tama kami di sini akan mempresentasikan letter diagram terlebih dahulu. Untuk penjelasan letter diagram saya serahkan kepada rekan saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan lagi diagram dari studi kasus sistem tangki pencampuran berjenjang atau multi-stage mixing tank. Untuk input outputnya di sini ada 7 input dan ada 5 output. Yang mana input di sini ada PB start, PB stop, SW demand, SA full, SA empty, SB full, dan SB empty. Untuk outputnya itu ada pompa satu, pompa 2 yaitu pompa suplai bahan, dan pompa 3 ada pompa agitator atau mixer, pompa 4 itu pompa transfer, dan pompa 5 adalah pompa distribusi. Oke, saja kita langsung lakukan saja logik kerjanya, yang mana ketika WB start ini dipencet, maka sistem akan run, maka akan masuk ke mode siap beroperasi, yang mana sistem ini akan mati total ketika PB stop ditekan. Oke, kita lanjut ke selanjutnya di fase pengisian, yang mana jika sensor di tangki A mendeteksi penuh, maka pompa satu dan 2 akan otomatis mati. Dan jika SA full ini belum terdeteksi penuh, maka dia akan tetap hidup. Maka kita akan masukkan ini SA full ini hidup, maka pompa satu dan 2 akan mati. Lalu akan pompa 3 akan otomatis hidup untuk mixer selama 15 detik. Sekarang udah 12, maka pompa 4 akan otomatis hidup untuk melakukan transfer. Lalu untuk fase distribusinya, di sini ada sistemnya berjalan secara independen, yang mana ketika demand ini dihidupkan, maka pompa 5 akan hidup. Nah, sistem ini ada sistem interlock, yang mana pompa 5 ini akan mati walaupun SO di mana on ketika sensor di SB di sensor di tangki B ini terdeteksi kosong, maka maka pompa 5 ini akan terdeteksi mati. Seperti lalu ketika sensor SHMT ini hidup, maka sistem akan berjalan kembali untuk melakukan pengisian kembali. Mungkin untuk dari ladder diagramnya terus saja. Sekarang kita akan lanjutkan ke HMI yang akan dijelaskan oleh teman saya Arya. Baik, saya di sini akan menjelaskan terkait pengimplementasiannya di Human Machine Interface atau mungkin yang biasanya sering disebut dengan HMI. Jadi mungkin tadi teman saya sudah menjelaskan, yaitu di sini terdapat 7 buah input dan 5 output. Jadi inputnya itu terdapat PB start, PB stop, setelah itu ada saklar untuk demannya, setelah itu terdapat sensor atas, sensor bawah di kedua buah tangki. Nah, jadi di sini terdapat PB start, yang dimana jika ditekan, itu sistem operasi akan menyala, yang dimana di situ akan membuat P1 dan P2 itu menyala, yang dimana itu akan mengalirkan air untuk pengimplementasinya. Jadi P1 P2 di sini akan otomatis menyala jika PB start itu ditekan. Setelah itu jika di tangki A itu sudah terdeteksi penuh, nah itu maka P1 dan P2 ini akan otomatis mati dan otomatis tangki A itu mixernya itu berputar. Motor di tangki A itu di P3 itu berputar selama 15 detik. Itu untuk kurang lebih untuk mencampurkan bahan. Nah, jadi ketika mixer sudah mati otomatis selama 15 detik, tang pompa P4 atau pompa transfer dari tangki A ke tangki B itu akan otomatis menyala.
untuk membuka katup untuk memenuhi tangki di tangki B. Jadi tangki A setelah dia di mixer selama 15 detik, setelah itu katup untuk di P4 itu pompanya akan terbuka untuk mengisi di tangki B. Lalu ketika tangki B sudah otomatis penuh, nah jadi tangki B di sini kurang lebih fungsinya itu hanya untuk menyimpan. Jadi di tangki A itu khusus untuk pencampuran, untuk mixer. Nah, untuk di tangki B ini khusus untuk menyimpan. Nah, jadi di P5 di sini itu dia eh, dia tidak otomatis. Dia itu akan terbuka jika kita mengontrolnya itu sendiri atau kita ya kurang lebih mengontrolnya sendiri. Jadi dia tidak terbuka secara otomatis. Jadi yang tadi saya jelaskan di tangki B ini dia melakukan penyimpanan air. Nah, jadi ketika sudah dibutuhkan P5 ditekan, dia akan otomatis hidup untuk dia menguras atau mengeluarkan air yang ada di tangki B. Lalu jika di tangki B itu terdeteksi sudah eh, kosong tangkinya, sensor bawahnya sudah menyentuh, nah maka P5 otomatis mati motornya tanpa tanpa kita harus menekan tombol kontrol di P5 tersebut. Nah, jadi kurang lebih itu untuk pengimplementasian dari ladder diagram tadi. Jadi kurang lebih itu mungkin sistem ini ada dan dipakai di beberapa industri kurang lebih. Jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin dari Rapi pada tambahan. Ya itu saja mungkin penjelasan dari kami untuk dari ladder diagram dan HMI-nya. Oke, mungkin jika tidak ada tambahan, mungkin kurang lebihnya kita berdua mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Sekian presentasi dari tugas kelompok saya Arya Ramadan dan juga rekan saya Muhammad Rapip Asmi. Mungkin bisa dijadikan sebagai pelajaran lah untuk HMI ini. Mungkin sekian, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.